Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ikhwatal iman, azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, jamaah kajian Marwah Muslimah Center yang hadir secara offline maupun yang menyimak secara online. Saya berdoa buat kita semua yang hadir, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil. Saya selalu di setiap awal kajian selalu ingin mendoakan anak-anak kita ini, dan saya nggak bosan mendoakannya karena saya yakin doa itu akan selalu terus menghantarkan anak-anak kita lewat lisan yang tak pernah merasa lelah dan putus asa dan berdoa. Mari kita doakan anak kita ini semoga jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka samid du'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini Allah izinkan bisa kembali mendatangi Marwah Muslimah Center. Saya minta maaf sekali terlambat, ada musibah tadi mungkin sampaikan. Ban mobil kami tadi pagi saya sampai zuhur ngisi kajian di musyawarah, teman-teman artis musyawarah ada kajian rutin dengan kami setiap Ahad biasanya, tapi khusus pekan ini diminta pindah ke Sabtu. Dan qadarullah tadi di jalan tol Depok Antasari bannya pecah ya, jadi alhamdulillah masih Allah selamatkan. Dan tadi supir kami mencari inisiatif mencari bannya, bukannya pecah karena bolong tapi robek gitu, jadi mau nggak mau harus diganti. Jadi karena itu tadi mencari keluar tol dan mencari Grab yang terdekat baru bisa sampai kemari. Siang ini tentu kajian yang saya niatkan dan kita niatkan untuk belajar bersama ya. Karena itu luruskan niat, sebab kajian siang hari ini ada dua jenis peserta kajian. Yang pertama yang berdoa Robbi zidni ilma, yang kedua bismika Allahumma ayah bismika amut. Ya, saya khawatir kita semua yang kedua nih doanya. Nah, kita ingin bincang tentang tema mendidik anak akhir zaman. Seingat saya ini seri kedua justru, karena sesi pertama sudah saya hantarkan di ruang sebelah apa yang dimaksud mendidik anak akhir zaman, dan sejatinya kita sedang membahas tentang tanda-tanda akhir zaman yang sejatinya menjadi pengingat untuk kita mempersiapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang bisa mengatasi apa yang ada di sekitar kita. Hari ini kita ingin membahas di antara tanda-tanda akhir zaman. Saya akan bahas nanti setiap pertemuan setidaknya ada 8 isu yang dialami di sekitar kita terkait dengan bagaimana perkembangan akhir zaman yang terkait dengan pendidikan. Di antara isu hari ini yang mungkin harus kita antisipasi, bagaimana anak-anak termasuk kita mengatasi dunia yang akan masuk di mana memasuki fase era kecemasan. Saya sebut era kecemasan karena Nabi yang mengisyaratkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul bi qabri rajul thumma yaqulu ya laitani makana. Tidak akan datang hari kiamat sebelum ada peristiwa di mana seseorang akan melewati sebuah kuburan, kemudian orang tersebut dengan sadar berucap, duh seandainya saya yang dikubur dalam kuburan tersebut. Jadi Nabi memberitahu bahwa akan banyak fenomena orang-orang yang mengharapkan datangnya kematian. Setiap lihat kuburan ngomong, kenapa bukan gue yang mati aja ya. Dan itulah yang akan dihadapi manusia pada saat menjelang hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, ya'ti 'alanna zamanun yatamannawna fihi dajjal. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka mengharapkan datangnya Dajjal. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertanya,
bi abi wa ummi ya Rasulullah mimma dzaka, demi tebusan atas ibu dan bapakku. Lah kok bisa? Kok bisa orang di mana orang berharap menghindar dari Dajjal, lah dia malah mengharapkan datangnya Dajjal. Kata Nabi, yalqaunal ana wal ana. Karena di masa tersebut orang banyak menghadapi fase kesedihan demi kesedihan, stres demi stres. Makanya udah kadung stres, udahlah Dajjal turun aja, beres, mati sekalian. Ini adalah tentang pengkabaran yang tentu membuat kita berpikirnya jangan malah makin stres. Fenomena ini memberitahu bahwa jadi gini, kalau bahas tentang akhir zaman, Nabi itu memberikan warning bukan untuk membuat kita malah menjadi pembenaran. Mohon maaf, jangan sampai nanti muncul kalimat gini, oh pantes, berarti wajar dong kalau gue sekarang gampang stres, wajar dong kalau gue depresi. No, justru hadis ini memberitahu jangan kamu jadi bagian, anak-anak kita jangan sampai masuk dalam hal tersebut. Kalau kita tidak mempersiapkannya bahaya. Makanya isu akhir zaman itu diantaranya adalah mempersiapkan kondisi di mana dunia yang tidak baik-baik saja. Dan itulah yang harusnya kita persiapkan. Dalam kitab Ighatsatul Lahafan, Ibnul Qayyim bilang di antara yang harus dipahami adalah yad'uful, ya disebutkan adalah manusia itu mengalami kondisi yad'uful qalbi ya alan nas wa yakthuru amroduha. Manusia memiliki hati yang lemah, yaitu hatinya lemah dan banyak penyakit-penyakit kejiwaan di masa tersebut. Imam Suyuti juga mengucapkan dalam kitab ya Al-Kasaf yang mengatakan yaqlibul husnu 'alan nas inda iktirabis sa'ah. Di masa tersebut kecemasan mendominasi manusia, kesedihan mendominasi manusia semakin menjelang datang hari kiamat. Nah, ini kalau dikumpulin hadis ini, semakin saya cerita hadis ini yang ada kita malah makin stres lagi. Ya kok diceritakan malah makin stres. Tentu kita harus paham bahwa ketika isyarat ini disampaikan membuat kita sadar, oh tantangan pertama mengasuh anak dan tentu saja kita sebagai orang tua adalah tentang kondisi jiwa. Jadi ketika hari ini banyak isu mental health ya, itu adalah sebuah pertanda bahwa memang kita harus mempersiapkan anak-anak yang tangguh secara jiwa, jangan cuma tangguh secara fisik. Sebab di antara perkara yang harus kita pahami, hadis ini ketika mengabarkan tentang kesehatan, tentang jiwa yang menjadi isu utamanya, membuat kita harus sadar pendidikan yang pas untuk akhir zaman adalah pendidikan yang fokus kepada pembangunan jiwa. Makanya narasi pendidikan kalau cuma berkutat kepada urusan akademik, prestasi kamu, nilai kamu, bisa nggak bahasa Inggris, bisa nggak hafalan gini, tapi nggak memperhatikan perkembangan jiwa, itulah anak-anak yang masuk dalam kategori gagal di pertumbuhan akhir zaman. Dan itu kalau kita lihat ini sudah mulai muncul. Kita tuh seringkali menarasikan kesuksesan anak sebatas nilai akademik. Kita memasukkan anak ke dalam sebuah institusi karena ingin mengejar prestasi. Prestasi-prestasi ditinggikan tapi jiwa gak pernah perhatikan. Itulah awal dari anak-anak di masa depan berkilau tapi sebenarnya dia punya potensi menjadi anak yang stres. Dan itu angkanya sudah masuk angka yang kritis. Saya misalnya mencari data ya, sebenarnya harusnya idealnya pakai slide ya. Maaf sekali lagi maaf karena kondisinya tadi itu asisten saya harus menemani supir sehingga laptop semua ada di dia jadi nggak sempat kita mengirimkan file. Tapi nanti insya Allah kalau rutin ya saya ingin sampaikan, makanya mungkin ke depannya Marwah kajian ini karena berseri, kalau cuman nggak rutin percuma gitu. Mendingan pastikan kalau bisa jangan absen. Karena obrolan saya yang hari ini sangat mempengaruhi obrolan saya di pertemuan berikutnya. Nanti jangan sampai pertemuan kelima gini, ini kok nggak nyambung ya? Karena bukan nggak nyambung, karena nggak pernah connect dengan obrolan sebelumnya. Jadi jangan sampai gini, pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang sebenarnya sudah dibahas di episode-episode sebelumnya.
Ini adalah modul. Saya bikin modul masih mengejar supaya tulisannya tuntas. Judulnya Ensiklopedi Pengasuhan Anak Akhir Zaman. Memang belum selesai karena kerangkanya banyak sekali. Saya prediksi tebalnya 2000 halaman. Tapi ini sedang saya upayakan tuntas sebelum ajal. Jadi saya punya target sebelum mati kok bisa udah tuntas ini ya. Mudah-mudahan jadi salah satu legasi warisan. Tapi beruntung yang sebelum tulisannya muncul kajiannya udah ada gitu ya. Jadi bukunya belum ada, tapi kajiannya udah ada. Nah, kajiannya tentang hari ini tentang tanda pertama. Jadi ketika kita membahas tentang isu akhir zaman, kita fokus pertama tentang pembangunan jiwa. Makanya ketika hari ini orang tua hanya fokus kepada isu tentang kecerdasan intelektual, gagal atau lupa memberikan kecerdasan emosional spiritual, maka siap-siap menanggung beban anak-anak yang kita kagumi hari ini, anak-anak kita banggakan di saat SMP SMA-nya, justru masa depan anak-anak yang justru kok anakku bisa, kok dia bisa bunuh diri, kok dia bisa tiba-tiba jadi depresi. Ternyata karena kita enggak mempersiapkan. Makanya saya selalu katakan, pendiri bangsa kita itu sudah punya blueprint tentang pendidikan, sayangnya enggak dipahami oleh kita. Bayangkan sejak awal kita selalu kok nyanyi lagu Indonesia Raya, selalu teringat, selalu hafal teksnya tapi lupa. Bayangkan selalu dikatakan oleh W.R. Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu diingatkan sebagai fokus pertama. Dan itulah narasi Quran. Quran itu menjadikan yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh orang itu sukses jika dia fokus kepada kesucian jiwa. Tazkiyatun nafs adalah fokus pendidikan dalam Quran. Di mana jiwa menjadi salah satu fokus yang menjadi sasaran dalam pendidikan. Sasaran dalam pengasuhan. Tapi kita kalau boleh jujur, justru ini yang seringkali kita remehkan. Kita sering mengabaikan. Ya, tanpa sadar kita pola pendidikannya lebih banyak kepada urusan fisik ya. Misalnya kan diantara kita coba bayangkan atau kita ingat-ingat kembali betapa banyak pertanyaan-pertanyaan fisik selalu ditanyakan ke kita, ke anak daripada pertanyaan terkait dengan psikis. Misalnya kita sebenarnya udah makan belum? Makan kan fisik. Ya. Udah tidur, kamu udah tidur belum? Makanya kita kalau ngasuh anak tuh ya fokus, mungkin ada sih sebagian kita mungkin karena punya dendam masa lalu ya, karena dulu makan aja susah kan. Dulu kita sebagian ada yang ngalamin makan telur dibagi berlima sama adik-adiknya. Ada kan yang ngalamin? Makan nasi pakai garam doang sama minyak udah seneng. Begitu sekarang ekonomi udah maju kita bahas dendam, anak multivitamin harus terpenuhi. Ya makanan bergizi dari kecil kasih minyak ikan, minyak jelantah, semua minyak kan. Kecuali minyak Pertamax atau diesel itu lagi naik 29.000. Kita nggak mau. Nah. Kita ngasih yang mahal-mahal, tapi kita nggak pernah nanya. Kita nggak pernah nanya setidaknya ketika kita belajar Nabi. Nabi itu sangat fokus kepada apa yang menjadi isu tentang jiwa. Makanya Nabi kalau pagi-pagi selalu nanya ke sahabat pertanyaan, kaifa tajidu, kaifa asbahta, bagaimana kabar pagimu, bagaimana suasana hatimu. Bahkan ketika bertemu Jabir, itu yang sering saya katakan, Nabi itu kalau ketemu Jabir atau sahabat yang lain, Nabi itu bisa membaca bahasa tubuh sehingga Nabi tahu pertanyaan yang pas untuk masuk ke dalam jiwanya. Pernah suatu hari Jabir sedih, mukanya itu seperti orang yang sedang mengalami tekanan. Nabi bertanya gini, mali aroka munkasiron ya Jabir, kok aku lihat mukamu kayak orang patah hati. Nabi mengenali betul tentang murid-muridnya, sahabat yang dekat dengannya, sampai Nabi membaca bahasa tubuhnya karena Nabi aware. Makanya sering sekolah hari ini kan mengabaikan perasaan. Banyak ya buktinya apa? Masih ada sekolah yang pakai setiap pagi pertanyaannya harus jawabannya seragam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Padahal dia habis berantem sama adiknya tadi. Tapi dipaksa, alhamdulillah, luar biasa. Makanya dia gak pernah mau curhat. Makanya dia gak pernah mau cerita, orang dipaksa, alhamdulillah.
Sehingga apalagi kalau punya narasi yang mengesankan bahwa nggak boleh, misalnya apalagi bagi laki-laki, laki-laki tak bercerita. Tahu-tahu gila aja kan banyak. Kan banyak, seolah-olah kalau bercerita adalah aib, padahal bagian penting dalam menyelesaikan masalah adalah mengurai apa yang ada di pikiran, diantara lewat bercerita, lewat ngomong. Tinggal masalah ngomongnya itu jalurnya lewat mana. Saya ketemu salah satu psikiater di Kalimantan. Dia pengen kolaborasi sama saya, dapat beberapa konten. Dia cerita, Ustadz tahu nggak Ustadz, 72% pasien saya itu laki-laki. Dan saya memang banyak mendapatkan data itu. Indonesia itu angka stresnya itu, penduduk Indonesia mengalami isu kesehatan mental atau mental illness yang penyakit jiwa itu adalah 30 juta orang, 30 juta jiwa kurang lebih. 2 juta di antara anak-anak. Jadi anak-anak di bawah umur 15 tahun itu sudah banyak mengalami isu tekanan mental. Bisa jadi tekanan karena lingkungan sekolah dengan ada bullying, bisa jadi tekanan pergaulan, bisa jadi tekanan dari pengasuhan, macam-macam. Jadi kita tahu ini menjadi salah satu mengapa ketika kita dibahas tentang hal ini kita harus sadar, ternyata mulailah kita fokus kepada pendidikan yang fokus utama adalah pembangunan jiwa. Jiwa itu menjadi sadar. Sehingga ketika orang jiwanya itu sehat, maka mempengaruhi betul bagaimana cara bekerja otaknya. Saya sering ketika ada orang yang tidak fokus pada jiwa itu kenapa? Karena biasanya orang tua tanpa sadar tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang penting. Sehingga anak-anak pun tidak menganggap itu menjadi hal yang penting. Ya, seolah-olah bahwa kalau kita memberikan hak kepada jiwa itu adalah terlarang. Memang ada paradigma di masyarakat yang mengesankan seolah-olah kalau kita menghibur diri, bahkan ada yang ketawa bahagia itu seolah-olah berselisihan dengan Islam, padahal enggak sebegitunya. Pernah ada sahabat, bahkan di zaman sahabat ada sahabat berprasangka begitu. Di antaranya sahabat Hanzalah pernah memaki dirinya sambil bilang gini, nafakoh Hanzalah, nafakoh Hanzalah. Hanzalah udah munafik nih, Hanzalah udah munafik. Sampai nanya Abu Bakar yang melihatnya, lima qulta hadza, kamu kenapa ngomong begitu? Kata Hanzalah gini, aku tuh kalau ngaji sama Rasulullah, aku serius banget melihat seolah-olah akhirat di depanku. Sehingga aku serius memandang akhirat. Tapi kenapa ya ketika aku pulang, aku ke rumah, aku tuh ketawa mulu sama keluarga. Bercanda mulu sama keluarga. Sampai aku merasa, oh iya ya. Tahu enggak, Abu Bakar ketika tahu hal ini lantas mengatakan, kok gitu saya juga munafik. Nyata Abu Bakar juga mengalami yang sama. Kalau ngaji serius tapi kalau di rumah ketawa mulu, bercanda mulu bersama keluarganya. Mengadulah mereka kepada baginda Nabi. Berceritalah mereka pada Nabi dan tahu Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan sekiranya kamu bisa berkonsisten dengan kondisi sebagaimana bertemu bersama dengan aku, niscaya malaikat akan menjabat tanganmu. Maksud malaikat menjabat tanganmu ada dua menurut para ulama. Satu, kamu dianggap seperti malaikat bukan orang. Artinya kamu bukan orang, kamu seperti malaikat. Berarti yang kedua, malaikat menjabat tangannya artinya buat apa kamu hidup, lebih baik dijemput malaikat maut maksudnya. Ya. Mendingan kamu mati aja gitu. Tapi ketahuilah wahai fulan, saatan. Hidup itu dinamis, sejenak. Kalimat saatan itu membongkar rahasia pendidikan, bahwa pendidikan yang benar itu adalah yang dia tidak melulu kepada satu tingkat fokus manusia, fisik, akal, tapi fokuslah juga kepada jiwa yang hari ini sering diabaikan. Maka itu yang kenapa harus kita evaluasi. Ya, saat itu adalah cara Nabi memberitahu bahwa jiwamu juga butuh istirahat. Jiwa itu butuh asupan. Ketika pendidikan hari ini tidak memperhatikan kondisi jiwa, maka tadi banyak lulusan-lulusannya yang kelihatan tegang menghadapi hidup, anxiety. Saya tadi terlambat karena ada salah satu teman influencer yang bawa adiknya yang apa-apa tuh cemas banget. Jadi dia itu di tengah keramaian tuh deg dia kayaknya nggak nyaman banget. Dia nggak bisa untuk bertemu dengan orang.
Dan itu saya nggak katakan bahwa dia berarti dalam keadaan kondisi yang kita label ngaco, salah enggak. Pasti ada faktor kenapa dia bisa tumbuh dengan kecemasan tinggi seperti itu. Dan kecemasan nggak main-main, dia bisa kalau ketemu orang itu keringetan gitu. Dan dia merasa nggak nyaman gitu. Nah, orang-orang di generasi hari ini barulah menyadari. Makanya di antara kritik terhadap pendidikan hari ini yang sekarang menjadi pusat peradaban di dunia, semisal Jepang, Eropa, di mana mereka menjadikan rujukan dalam mendidik, tapi mereka justru punya isu yang besar terhadap kesehatan mental itu. Di mana isu yang paling besar mereka adalah mereka berhasil mencetak orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi penyakit jiwa seperti bunuh diri, stres banyak di kalangan mereka. Jepang aja, saya termasuk pulang dari Taiwan, di Taiwan saja itu cerita tentang bunuh diri itu udah kayak orang biasa aja. Ustaz nih kalau lewat jalan jembatan ini Ustaz, itu kalau jam sekian itu ada orang lompat Ustaz, bunuh diri. Akhirnya ada pemerintah yang membuat aturan di Taiwan itu ada di sebuah kota diatur jam bunuh diri supaya nggak mengganggu lalu lintas. Pertanyaan kalau dia menyelesaikan jam, hukumannya apa? Hukumannya keluarganya. Jadi misalnya nggak boleh bunuh diri jam sekian karena merusak, mengganggu lalu lintas. Nah kalau dia bunuh di jam sekian, keluarganya dihukum, disuruh denda. Udahlah kehilangan anak disuruh denda, bayangin. Kenapa? Karena bunuh dirinya di jam yang salah. Karena pemerintah mau melarang bunuh diri juga bingung. Kenapa? Karena dianggap itu hak asasi. Mereka gak mau hidup mau diapain? Mereka gak mau hidup mau diapain? Maka akhirnya di beberapa negara dibikin jam undang-undang dibolehkannya bunuh diri gitu. Jadi diatur gitu. Kan saya mikir bunuh diri itu diatur jamnya supaya nggak gangguin orang gitu. Maka diatur jamnya, kalau di atas jam 11 malam boleh gitu. Itu jam gitu. Kan kita mikir, karena mereka orang secara intelektual cerdas loh. Jepang itu, tapi isu mental health-nya tinggi. 2 kakak beradik, 1 diterima kampus ternama, 1 lagi maaf di kampus swasta bahkan yang buruk, yang 1 bunuh diri. 2 mahasiswa lulus dengan IPK yang sama dari sebuah kampus. 1 diterima jadi katakanlah ASN atau PNS, 1 lagi nggak terima bunuh diri. Bayangin itu di Jepang loh. Makanya gerakan pertama yang mereka lakukan di Jepang itu muncullah satu gerakan yang sekarang mendunia, yang sekarang menjadi salah satu gelombang yang merusak generasi muda, namanya hikikomori. Hikikomori ada gerakan yang dipelopori sebagai anak muda Jepang menjalani hidup tanpa harus tergantung manusia dengan cara soliter. Apa maksudnya? Cukup hidup dengan modal handphone, wifi dan mengurung diri dalam kamar sampai mati. Mereka cukup menghadapi cara hidupnya gimana? 1, mendapatkan uang dari bisnis yang digarap di dunia online. Sekarang udah banyak tuh, selain kripto, Bitcoin kan. Bahkan saya baru tahu gamer aja sekarang bisa menghasilkan duit dengan jual poin. Jadi saya baru tahu ternyata jual card untuk mengupgrade sebuah poin itu bisa dijual. Itu jadi bisnis baru di kalangan para orang-orang yang menghabiskan dirinya di dalam kamar dengan gerakan hikikomori. Terus untuk apa? Makan, apalagi makan gampang banget, tinggal pesen kayak model GoFood hari ini atau GrabFood, tinggal taruh di depan, gak usah lagi saya ketemu orang supir Gojeknya. Bahkan maaf, untuk urusan seks mereka punya virtual seks yang lebih menggairahkan buat mereka daripada bertemu dengan perempuan secara real life. Itu gerakannya hikikomori itu diprakarsai tahun 2018. Membernya sudah 1,2 juta member sedunia. Ini memberitahu mereka mungkin gak bunuh diri. Mereka orang yang bingung, takut mati tapi takut hidup gitu. Ya, kalau sebelumnya kan mereka berani mati takut hidup. Ya. Yaitu orang yang bunuh diri itu berani mati tapi takut hidup. Dan itulah pendidikan yang kita anggap sebagai rujukan hari ini. Yang kita terkagum-kagum kalau datang, ayo dong kalau ke Jepang belajar sistem pendidikan Jepang. Isu pendidikan mentalnya justru paling parah. Dan itu kenapa? Karena mereka tidak fokus kepada pendidikan jiwa yang ada dalam Al-Quran. Makanya pendidikan jiwa itu menjadi bab penting yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Saya kasih contoh,
Nabi Ibrahim ketika berdoa untuk kaumnya, Nabi Ibrahim itu berdoa menjelaskan tugas SOP Nabi yang akan menggantikan setelahnya. Tapi doa ini diralat oleh Allah di ayat yang lain. Doa pertama Nabi Ibrahim dari surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan doanya Ibrahim, dia pengen nabi yang diutusnya punya jalani 3 fungsi. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seseorang yang akan membacakan ayat-ayatmu. Tugas nabi yang diharapkan pertama tilawah, yang kedua mengajarkan kitab dan hikmah yaitu taklim, yang ketiga mensucikan jiwa berarti tazkiyah. Perhatikan yang dia mau dari Nabi Ibrahim. Dia pengen nabinya tilawah, satu adalah taklim, tazkiyah. Tilawah di sini bukan maksudnya ruqyah. Sebagian ulama mengatakan tilawah di sini adalah Nabi itu punya kemampuan diterima secara awareness alias koneksi pertama, di mana Nabi membacakan ayat-ayat yang familiar, tapi bukan maksud meruqyah. Misalnya alif lam mim yasin, maknanya nggak ada, tapi orang langsung connect, Nabi bagian dari kita nih. Nabi baca ayat-ayat yang pas banget dengan syair-syair Arab. Itulah fungsi Nabi. Tapi setelah itu Nabi disuruh mengajarkan kitab baru mensucikan jiwa. Maka Allah ralat dalam surah Al-Baqarah 151 yang benar, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan, kami dan sebagaimana kami utus di tengah kalian seseorang nabi yang tugasnya satu sama membacakan ayat-ayatmu, tapi kedua mensucikan jiwa dulu, baru mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi ternyata yang benar kata Allah, nabi itu sebelum ngajarin orang jiwanya dulu, sebelum otaknya diberikan beban pikiran, jiwanya dulu. Lagi-lagi jiwa itu yang diingatkan. Kalau Ibrahim tadi ngajarin baru jiwa, ternyata salah. Yang benar jiwa dulu baru ngajarin. Dan itu sesuai dengan prinsip pendidikan hari ini. Maka ketika seseorang tidak menjadikan jiwa itu sebagai bagian penting dalam pendidikan, sekolah tidak memberikan asupan jiwa, ortu tidak memberikan asupan jiwa, muncullah tadi anak-anak yang secara intelektual cerdas, tapi punya isu mental illness masa depan. Apalagi tantangan hari ini di mana kecemasan, tekanan itu juga hasil dari informasi yang terlalu banyak diserap oleh mereka. Di antara sumber kecemasan itu adalah sosmed yang menawarkan banyak algoritma yang belum layak untuk kita pikirkan. Ya. Yang hari ini disebut namanya flood of information, banjir informasi. Dan kita tahu banjir itu bukan cuma bawa air. Banjir juga bawa kayu gelondongan kan. Juga bawa lumpur, kotoran. Banjir itu masuk kepala. Makanya ada seorang istri yang adem ayem awal hidupnya, begitu kenal sosmed stresnya tinggi. Awalnya dia punya suami, anteng, berangkat kerja, cium tangan, salam. Nanti pulang jam berapa mas? Jam 4, oke aku tunggu ya mas, tenang. Kenal sosmed, sudah mulai masuk algoritma, mulai kenal potongan film, ipar adalah maut. Mulai tuh cemas, jangan-jangan nih, pantesan kok suamiku. Nah udah tuh, belum lagi kenal perceraian, apalagi isu yang terbaru. Ya, ada LGBT, ada seorang syekh mensodomi. Yang itu korbannya sampai puluhan. Ya. Dan itu tentu ya saya ingin katakan karena saya mengawal kasusnya ini dari awal tahun 2021 sampai sekarang. Jadi kalau dibilang dia penghafal Quran enggak juga sebenarnya. Karena sebenarnya dia sendiri hasil investigasi kita itu adalah intel dari Mesir ya. Jadi kita udah tahu latar belakangnya. Jadi sekarang dia ditangkap oleh Aminul Khodim di sana, lagi kita upayakan dideportasi ya. Tapi kan kita meningkat banyak kasus lagi, belum lagi LGBT, apalagi begitu dibaca data LGBT peringkat kelima di dunia itu adalah Indonesia. Pertumbuhan LGBT terbesar itu peringkat kelima Indonesia. Provinsi terbanyak LGBT itu Jawa Barat. Kota paling banyak LGBT Bekasi, langsung mikir Bekasi, waduh, berarti jangan sekolah di Bekasi banyak kan gitu, cemasnya luar biasa.
Itu saya ngomong betul, ada datanya. Peringkat kedua kan Jawa Timur, peringkat ketiga Jawa Tengah, peringkat keempat DKI, peringkat kelima Sumatera Barat. Makanya saya langsung WA Buya Mahyildi, Buya izinkan kita diskusi. Buya bilang, iya Ustadz nanti nih saya mau ke kampung halaman saya, diundang oleh gubernur, pengen ngobrol masalah isu LGBT Sumatera Barat yang tinggi sampai peringkat kelima se-Indonesia. Datanya ada di times.id. Nah, kecemasan ini membuat orang akhirnya anak-anak kita pun dengan paparan sosmed, temennya, kan ada orang yang insecure, kita ngelihat umur 26, 27 teman gue udah bisa beli yang namanya BYD. Lah gue odong-odong aja masih susah. Teman gue udah beli iPhone. Jadi banyak sekali anxiety, kecemasan, stres. Lagi-lagi kondisi hari ini membuat otak memiliki banyak asupan, banyak sekali terpaan. Ditambah juga mental kita yang gak disiapkan. Makanya banyak masalah dalam pernikahan, banyak masalah dalam rumah tangga, banyak masalah di dalam kehidupan. Bukan karena masalah itu sendiri, karena pikiran kita yang melampaui masalahnya. Dan itulah yang menyebabkan, dan pikiran kita melalui masalah, jiwa kita pun akhirnya lebih merasa resah. Makanya kalau kita hanya fokus ke intelektual yang hari ini menjadi fokus sebagian besar, hampir semua sekolah dan pendidikan, siap-siap kita mendapati anak-anak yang cerdas secara IQ tapi lemah secara secara emosi atau jiwa. Saya pernah didatangi salah seorang mahasiswa dari Perancis ya, S2 orang Indonesia. Mukanya datar, kaku banget. Dia cuma ngomong gini, Ustadz, saya diminta oleh mama saya ketemu Ustadz. Oke, silakan masuk ruangan saya. Waktu itu saya kan masih ngajar aktif di Akal Islamic Center di Tebet bersama Ustadz Bakti Nasir. Saya punya ruangan, masuk ruangan saya. Terus dia dengan polos bilang, ada apa ketemu saya? Saya mau bunuh diri Ustadz. Oh, mau bunuh diri? Iya, soalnya saya udah ngomong sama mama saya, kata mama saya kalau Ustadz Benri menyetujui, mama juga setuju. Bahaya banget. Mamanya ngelimpahin ke saya, tega banget. Dia bilang, enak-enak kan. Saya bingung gimana. Terus saya tanya, kamu ada yang ngebully kamu? Enggak ada. Oh, kamu gagal dalam ini prestasi? Enggak juga. Saya itu bahkan dapat beasiswa berturut-turut Ustaz. Saya ini associate professor di kampus saya. Kamu gagal dalam percintaan? Saya nggak pernah naksir sama perempuan, nggak ada. Biasa aja. Kan bingung saya gimana cara membahas gini deh. Boleh nggak kamu sebutin rundown harian kamu sampai hari weekend supaya saya tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan sehari-hari. Mulailah dia nulis tuh di papan. Bangun tidur jam 4. Hebat kan? Tahu nggak apa yang bangun jam 4? Ngecek tugas jurnal yang harus ditulis. Jadi lihat WA, jurnal yang harus kamu tulisin. Oke, habis itu ngapain? Mandi, sholat subuh, kemudian cek jurnal yang akan dievaluasi. Datang ke kampus, masuk lab. Masuk lab, periksa tentang beberapa riset yang harus dia jadikan itu. Terus sampai saking sibuk riset, datang ke perpus, berdiskusi sama dosen, ngajar, melatih, sharing diskusi, sholat dilakukan, pulang sampai maghrib, habis maghrib ngapain? Makan, habis makan ngapain lagi? Periksa riset hari ini apa yang harus diperbaiki gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Jam 11 terus begitu polanya. Sampai jam berapa? Hari Jumat. Sabtu kegiatan ngopi sama para dosen, ngobrolin tentang riset. Ngopi tapi ngobrolin riset. Hari Ahad sama, satu melakukan experience-nya. Jadi saya simpulkan dari agenda dia 95% otak diberikan asupan, 3% fisik karena dia masih mau makan, mau olahraga, tapi 2% buat jiwa. Tubuh manusia itu punya 3 unsur, mind, body, and soul. Akal, body, fisik, dan ketiga ada soul. Tapi urusan jiwa cuma dapat 2%. Kalau ibarat kaki kursi yang 3 itu kaki satu panjang banget, kaki satu pendek, jomplang.
Hidup yang jomplang ada hidup yang gak seimbang. Makanya saya sampai akhirnya memperbaiki rundown hidupnya. Boleh nggak hari Sabtu kamu off urusan kamu terkait ini, di situ kamu satu ikut kajian. Kedua, jalani hobi kamu. Walaupun saya tanya hobi kamu apa? Oh riset, hobinya riset. Kan repot juga gitu. Dia nggak tahu tentang hobi karena menurut dia hidup dia udah disetting untuk meriset gitu. Sampai dia nggak tahu cara untuk misalnya sampai makan aja nggak pengen gitu, karena udah saking itu. Jadi otak dia bekerja terus, sehingga tidurnya aja jangan-jangan mimpinya mimpi riset. Saya bilang itu canda sama dia. Jangan-jangan mimpinya tentang riset, ilhamnya dapat dari mimpi gitu. Dan itu menjadi PR gitu. Jadi ketika sekarang orang itu tidak fokus hanya kepada intelektual, dapatlah kondisi seperti itu. Maka mengapa diantaranya, mari fokuslah pertama di akhir zaman itu mulai pendidikan kejiwaan. Pendidikan kejiwaan berarti pendidikan yang sejatinya bersumber dari apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Allah setidaknya memberitahu jiwa itu selalu terkoneksi dengan apa yang membuat dia tenang. Contohnya surat Al-Fajr ayat 27. Ayat 28, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan hati yang lapang dan yang diridhoinya. Perhatikan, pertama Allah menyapa wahai jiwa yang tenang, dihubungkan dengan hati, kembali kepada Tuhan. Di sini kata kuncinya, tidak ada jalan mengembalikan jiwa kita menjadi tenang kecuali kembali kepada Tuhan. Ini kata kunci memahami kondisi ketika banyak orang stres. Ketika orang stres tidak mendapatkan koneksi kembali kepada Tuhan, hidup dia akan selalu dalam tekanan. Karena apa yang hilang dari anak orang-orang di akhir zaman, koneksi kepada Allah. Makanya buku-buku tentang depresi selalu mengistilahkan depresi dari istilah lost connection. Ya, penulis yang terkenal itu namanya Johann Hari. Dia mantan penyintas depresi yang berhasil sembuh. Sayangnya Johann Hari ketika menulis buku ini istilahnya bagus, lost connection. Sayangnya saya nggak tahu apa dia seorang ateis gitu ya, apa dia seorang yang mungkin sekuler. Nggak satu pun pembahasan tentang Tuhan dimasukkan ke dalam bukunya. Dia hanya menganggap orang lost connection itu ada mengalami kondisi terdisconnect terhadap pekerjaannya, terdisconnect terhadap dirinya, terdisconnect terhadap pasangannya, terhadap keluarganya. Tapi ada yang lebih mengerikan, seseorang itu akan mengalami kondisi mental yang rusak ketika terdisconnect kepada Allah. Jadi Allah menjadi dasar datang ketenangan. Makanya kalau hari ini anak muda seringkali menjadikan bahwa isu tentang healing itu terkait dengan segala liburan, betul. Tapi kita lupa jiwa itu terbagi menjadi dua unsur. Yang disebut emosi itu membuat kita tahu bahwa menyukai sesuatu berkaitan dengan jiwa itu dibolehkan dalam Islam. Makanya seperti bersenang-senang dengan keluarga, bercanda boleh. Tapi jiwa yang sejatinya tenang itu hanya diperoleh lewat ruh yang terkoneksi ke Allah. Karena unsur jiwa itu terbagi menjadi emosi dan spiritual atau ruh. Ruh itu harus dapat asupan. Nah, ruh itu kalau nggak dapat asupan gelisah. Makanya kalau kita ingin mengingatkan anak kita, healing terbaik itu bukan ke Bali. Kan ada, gua butuh healing nih. Healing kemana? Ke Bali. Healing terbaik bukan ke Turki. Healing terbaik bukan ke Bekasi, nggak tahu ada apa di Bekasi. Healing terbaik itu yang selama ini kita remehkan, duduk di majelis ilmu. Ada orang yang selama ini, nanti kita bahas kenapa di majelis ilmu adalah healing terbaik. Jadi Bapak Ibu nih yang hadir hari ini itu sebenarnya sedang healing. Ada hadisnya, tapi saya ingin sampaikan kalau ada orang merasa healing terbaik itu adalah liburan, ini dia orang tertipu. Seperti orang yang merasa obat sakit gigi adalah minum Ponstan.
Kan ada yang sakit gigi biasanya minum apa konstan kan, atau apalah istilahnya ibuprofen atau apapun. Itu maaf, dia bukan menyembuhkan sakit gigi tapi memutus sementara rasa sakit ke saraf. Pulang atau obatnya itu habis, sakit lagi kan. Sama ada orang pulang dari Bali atau dari Singapura, dari Turki, pulang dari Bali stres lagi. Kenapa stres lagi? Baru sadar saldo berkurang. Ya kan? Stres kan, cucian numpuk. Ya, udah gitu kerjaan nambah. Ditambah teman-teman kantor minta oleh-oleh. Mertua kita tahu kita liburan dipikir banyak duit, nelpon minta diongkosin haji furoda. Nyesek. Stres tuh kan, ya Allah, malas stres. Makanya kalau sumber rasa sakitnya itu merasa itu adalah dengan liburan, dengan jalan-jalan, itu gak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka diantara petunjuk akhir zaman itu adalah mengkoneksi kepada Allah. Diantara lewat ke majelis ilmu. Karena Nabi mengatakan, ma min qaumin idza ijtama'a fi baiti min buyutillah thumma yadhkurunallah illa nazalat alaihimus sakinah. Au kama qala. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka berzikir menyebut nama Allah, kecuali diturunkan ke dalam majlis tersebut as-sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan itu diturunkan di majlis ilmu. Itulah hikmahnya kenapa Nabi minta kalau kita lihat majlis ilmu disuruh singgah. Bahkan Nabi menamai dengan riyadil jannah. Wa idza marartum bi riyadil jannah fartau, kalau kamu melewati taman-taman surga adalah mampir, disuruh mampir. Jangan melewati kajian malah titip salam sama ustadznya ya. Titip salam sama ustadz ngaji. Jangan titip salam. Mampir, duduk. Disitulah Allah datang ke ketenangan. Kamu butuh jiwamu mendapatkan ketenangan. Makanya orang-orang yang gak mau ngaji, dia sibuk yang gak berfaedah. Sibuk yang membawamu hanya untuk tidak mendapatkan asupan jiwa. Sibuk yang akan membuat kamu menyikapi hidup dengan tekanan. Makanya kalau kita di tengah kesibukan tuh masih bisa ngaji, itu orang yang istimewa. Saya bilang ngaji itu privilege. Sedikit orang yang diberikan kemudahan untuk ngaji. Makanya dulu para sahabat tuh ngiri kalau bisa ngaji. Di antara kalimat, saya lupa yang ngomong itu Jundub apa Abu Zar atau Umar. Salah satu yang membuat dia iri itu sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mungkin miskin secara harta karena dia ahlus sufah, tapi dia orang yang punya waktu luang untuk bisa ngaji. Bersyukur banget. Kenapa bisa ngaji itu adalah sebuah privilege? Karena Nabi mengatakan mayyuridillahi bihi khairan fayufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, diberikan dia jalan memahami agama. Jadi memahami agama itu tidak bisa diperoleh kecuali ngaji. Makanya orang yang ngaji itu orang yang kata Nabi mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Makanya ciri orang tersebut dalam kebaikan, kok hari ini kok tiba-tiba jadi mampir ke Marwah Muslimah Center ya. Padahal tadi niatnya mau ke Cibubur Junction. Tadi niatnya mau misalnya ke Trans Studio gitu, Transmart. Kok malah mampir kemari? Oke. Allah menghendaki kebaikan. Dan di dalam majelis yang kita diingatkan oleh akan kehadiran Allah dalam hidup, itulah yang menjadi salah satu solusi. Makanya kalau isu kesehatan mental ada di akhir zaman, solusi yang paling praktis yang dianjurkan Nabi adalah duduk majelis ilmu. Itulah kenapa yang selamat dari tekanan mental di akhir zaman, anak-anak yang senang duduk di majelis ilmu. Itu kesimpulannya. Yang selamat di akhir zaman dari isu tekanan mental adalah anak-anak yang duduk di majelis ilmu. Dia rutin ikut halakoh, ikut kajian. Jadi kalau ada halakoh dia ikut, jaga. Walaupun berbayar, fasilitasi. Karena itu majelis healing. Majelis yang membantu dia memberikan asupan terhadap jiwa. Mungkin itu sebagai
lanjutan dari materi sebelumnya, mendidik akhir zaman. Pengantarnya sudah kami jelaskan mengapa kita bicara akhir zaman bukan pakai kaidah didiklah anakmu sesuai zamannya, no, tapi kita memakai kaidah didiklah anakmu sesuai Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah sesuai dengan semua zaman. Ini kaidah yang penting memahami pendidikan Islami dalam Islam. Jadi kita jangan terjebak dengan narasi didiklah anak sesuai zamannya, padahal semua zaman dididik dengan petunjuk dari Allah lewat Quran dan Sunnah Nabi, karena Quran dan Sunnah Nabi diberikan sebagai panduan sampai datangnya hari kiamat. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku luqul hadza fastaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, hari ini ilmu yang sangat luar biasa kita dapati dari guru kita Al-Ustadz Ajubendri Jaishur Rahman. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadzuna ya, Ustadz kita. Saya mengharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan bisa mengambil manfaat yang seluas-luasnya. Ya, karena tadi Ustadz bilang ya, healing yang terbaik itu ketika ada di majelis ilmu, kemudian walaupun berbayar ya. Kebetulan saya jadi teman-temannya orang yang di majelis ilmu, Bu ya. Jadi kadang-kadang rata-rata sekarang di Bekasi, Jakarta itu mereka healingnya, jadi saya disuruh ke sono ya. Ayo Ustadz ke rumah ya biar anak saya healing, maksudnya belajar ya. Jadi healingnya itu adalah belajar. Ini saya tangani beberapa, ada yang petinggi-petinggi ya, termasuk petinggi BUMN ya, itu Masya Allah anak-anaknya juga banyak yang healing sama saya ya. Jadi sekarang saya ganti, bukan belajar ngaji tapi healing ya. Masya Allah, ini kata yang sangat luar biasa. Tapi tadi ilmunya sudah banyak luar biasa kita dapati. Pastinya Bapak Ibu sekalian ingin bertanya ya, dan saya yakin pasti yang bertanya lebih dari 10 orang, karena apalagi ini tentang bagaimana mendidik anak di akhir zaman. Saya buka pertama 2 penanya, satu di gedung ini, satu di gedung sebelah. Mohon maaf, tim kru Amaisyah, di sana ada yang mau nanya nggak? Dari sana dulu ada yang mau nanya? Satu penanya. Ada. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas pengantar yang luar biasa sekali. Saya Azkia ingin menanyakan terkait pendidikan untuk jiwa seperti itu, karena saya ini adalah ibu yang bekerja. Saya berusaha mencari sekolah atau tempat belajar untuk anak saya, tapi saya sampai saat ini belum menemukan yang itu tadi yang berfokus kepada pengembangan jiwa seperti itu. Mungkin Pak Ustadz punya referensi yang bisa membantu saya untuk bagaimana caranya bisa memberikan pendidikan kepada anak saya untuk pembangunan jiwanya. Terima kasih. Umurnya Ustadz. berapa? Umurnya saat ini menjelang 4 tahun Ustadz. Iya. Terima kasih. Baik. Yang pertama, pendidikan jiwa itu adalah sentuhan terhadap emosi dan jiwa yang bukan langsung fokus kepada pendidikan. Justru fokusnya kepada apa yang menjadi kebutuhan dasar terhadap 3 aspek yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ja'ala lakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati atau emosi agar kamu bersyukur. Jadi 3 yang dibutuhkan anak-anak di awal tumbuh kembang itu adalah stimulan terhadap pendengaran, stimulan terhadap penglihatan, dan stimulan terhadap yang disebut emosi. Dalam hal ini perlu kami sampaikan, ibu bekerja tidaklah salah karena dia diizinkan oleh Islam. Tapi ibu bekerja punya tanggung jawab mengkoneksikan kebutuhan anak akan emosi di awal tumbuh kembang terhadap dirinya. Di antaranya pastikan sebisa mungkin menyusui dengan cara yang benar. Kalau bisa dimulai dengan memberikan air puting, bukan putingnya, bukan air susunya. Kesalahan mendasar dalam mengasuh anak itu adalah fokus kepada asupan seperti air susunya lebih diperhatikan daripada sentuhan atau dekapan.
Sehingga muncullah anak-anak yang maaf, badannya sehat secara fisik karena air susu dari ibunya, tapi jiwanya lemah karena nggak pernah dipeluk. Makanya konsep pengasuhan dalam Islam itu menyusui itu ar-radha'ah laisa syaribah. Menyusui beda dengan memberi susu. Jadi kalau masih anak umur 4 tahun itu sebenarnya fokusnya kepada kebutuhan emosi. Kebutuhan emosi itu terpenuhi, sentuhan, kasih sayang, dekapan, pelukan. Maka saran saya, satu, jadikan ibu pertemuan dengan anak fokus untuk memberikan kebutuhan emosi ini. Makanya kalau anak itu ibu sudah di rumah, maaf kasarnya, hilangkan dulu benat-benat kerja, pastikan anak mendapatkan dekapan, sentuhan dan emosi terbaik ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, di umur di mana anak butuh orang ibunya seperti ini, maka jauhkan anak-anak yang menimbulkan trauma. Jiwa yang rusak di awal-awal itu bermula dari rasa takut yang harusnya belum layak diperoleh di umur tersebut, rasa teror, ancaman, trauma. Makanya kalau pulang hanya membawa emosi negatif, marah-marah, atau mungkin emosi yang buruk, maka anak kita walaupun disekolahkan di pesantren nanti pun tumbuh dengan jiwa yang kurang. Itulah membuat anak-anak kita jiwanya tidak dapat asupan. Kenapa? Karena jiwa di tahapan awal lebih kepada kebutuhan emosi yang terkait dengan dekapan, pelukan, rasa cinta, dipahami. Itulah kenapa ibu bekerja harus punya manajemen untuk merasa anak tidak ditinggalkan. Makanya kalau bab ibu bekerja nanti ada pembahasan khusus. Misalnya contoh, ini sederhana ya, jadilah ibu yang mudah diakses. Ibu bekerja itu kalau anaknya tiba-tiba nelpon, usahakan angkat. Di umur ini anak pengen selalu terkoneksi sama ibu. Yang kedua, kalau dia punya pengasuh, pastikan pengasuhnya itu nggak boleh ganti-ganti. Anak-anak di umur-umur awal tuh pengen punya ikatan rasa nyaman, damai terhadap orang. Makanya pengasuh yang berganti-ganti membuat jiwanya robek. Saya melakukan riset beberapa klien saya yang suka selingkuh. Umumnya adalah orang yang dulu di masa kecilnya nggak dekat sama ibunya, atau orang yang waktu di masa kecilnya ganti-ganti pembantu terus. Orang yang suka ganti-ganti pembantu, orang-orang yang itu membuat anak tidak punya ketetapan hati dan koneksi kepada orang. Sehingga kalau dia jadi suami nggak gampang bosen. Karena dia merasa sebagaimana dulu waktu kecilnya ibunya sering pergi, pembantu baru 3 bulan ganti lagi, pembantu 3 bulan. Pastikan kalau ingin membantu anak kita jiwanya sehat, ibunya itu pulang dengan totalitas jiwa, kalaupun diserahkan ke orang jangan ganti-ganti. Makanya pastikan berdamai dengan pembantu dan pastikan pembantu itu orang yang kita kasih gaji yang mahal untuk apa? Membayar apa yang kurang dari kita. Kalau bisa nggak ada, yaitu orang tua kita yang lebih mungkin memberikan apa asupan, berikan apa orang tua kita. Dan itu risetnya benar loh. Makanya saya selalu kalau ngelihat ada orang yang suka selingkuh berkali-kali, itu saya telusuri itu masa kecilnya dan rata-rata jawabannya sama. Satu, ibunya sibuk, atau dia punya ibu yang nggak merawat dia tapi dititipkan ke pembantu berkali-kali. Pembantu ini 3 bulan diomelin gak betah, ganti lagi. Jiwanya robek. Jadi kalau ditanya jangan dulu nyari sekolahnya dulu. 4 tahun itu belum nyari sekolah, kebutuhan emosi yang diberikan. Jadi jangan fokus ke sekolah karena jiwa itu kebutuhan emosinya yang menjadi dasarnya. Pastikan anak dipeluk dengan nyaman, dekapannya cukup, sebelum tidur dia nempel sama ibunya, sebelum berangkat dikecup keningnya, didekap, dan sentuhan fisik seperti dekapan itu mempengaruhi kondisi mental orang di masa depan. Makanya anak-anak yang tumbuh tanpa kondisi mental yang cukup, tumbuhlah jadi anak-anak yang disebut mengalami sindrom skin hanger. Apa itu skin hanger? Anak-anak yang tumbuh dengan masalah emosi yang sering disebut dengan istilah juniper, julid nyinyir baper. Makanya kalau ada orang yang apa-apa julid, itu ada problem di masa tumbuh kembangnya. Apa-apa julidin, kita senyum, apa lu senyum? Maksud lu apa? Lu maksudnya senyum? Enggak, gue maksudnya mau ramah. Alah, gue tahu lu kan bohong kan.
Kita belajar, oh berarti kalau sama dia besok ketemu gak usah senyum. Besok kita datang gak senyum dikomentarin. Tuh orang sombong banget sih. Mentang-mentang. Jadi kita bingung, senyum salah gak senyum salah. Pernah ketemu orang model kayak gini? Nah jawabannya itu, tuh orang tuh gak pernah dipeluk sama mak bapaknya tuh. Jadi mak bapak yang gak pernah meluk tuh dampaknya sampai segitunya tuh. Jadi kalau kita perhatiin itulah jiwa yang disebut sehat itu. Makanya Nabi walaupun disusui oleh Bunda Halimah, itu Nabi mendapatkan kebutuhan pengganti atas ibunya Aminah yang tidak memberikan dekapan. Lihat apa Bunda Halimah dan gak ganti-ganti. Nabi gak dioper, 3 bulan sekali dioper, enggak. Maka dulu kontrak dengan ibu susu itu 2 tahun. Seolah-olah memberitahu bahwa jangan sampai anak dapat pengasuh lain gitu. Kok sekarang 3 bulan ganti, enggak suka ganti pecat-pecat. Kan jiwa anak robek loh. Makanya kalau udah begitu mendingan ambil keputusan, bawa ke mana? Bawa ke sekolah, bawa ke tempat kerja, cari cara diskusi sama suami. Kan daripada anak tumbuh dengan kecerdasan tuh jiwa yang robek. Seperti itu. Nah, tapi kalaupun mentok satu, cari jadi ortu yang mudah diakses. Bilang sama orang di rumah, kalau anak butuh aku telepon. Izin apa anakku nelpon. Walaupun ngobrol, mama aku nanti dibeliin martabak. Cuman bahas marah nggak apa-apa. Yang penting kita selalu hadir. Itu pertama. Yang kedua, hadir dah di 5 waktu. Nih, ibu bekerja nggak boleh absen 5 waktu. 1, saya tulis di buku Fatherman. 1, hadirlah saat anak sedang sedih. Kalau anak nangis, telepon. Karena rumus kepahlawannya sederhana. Siapa yang nangis, dia butuh pahlawan dan yang mengusap air matanya adalah pahlawannya. Makanya kalau ada orang nangis, mamahnya nggak tahu anaknya nangis, bahaya. Yang kedua, hadirlah saat anak sedang sakit, apalagi dirawat. Usahakan kalau anak lagi sakit, pulang cepat. Kalaupun kita di rumah terlambat. Dalam rangka pemberitahu mama care sama kamu. Yang ketiga, hadirlah saat anak unjuk prestasi. Mama aku besok kan dapat penghargaan, aku sudah hafal juz 30. Mama yang gak hadir, drop. Wajib hadir, bekerja sama sekolah. Yang keempat, hadirlah saat anak unjuk aksi, mentas dia, nari dia, baca puisi dia. Orang tepuk tangan, weh bagus banget, mama bapak yang hadir, drop dia. Jiwanya luka. Yang kelima, hadirlah saat anak melakukan kesalahan fatal. Kesalahan tuh, anak ngebully nggak sengaja dorong temannya jatuh terluka masuk rumah sakit. Orang nyalain dasar kamu ya kecil-kecil bandel. Kalau mamahnya malah begini, malas bikin malu mama. Justru bilang, ini anak saya. Anak kena narkoba, jangan bilang tangkapnya Pak Polisi bikin malu. Hadirlah di situ untuk memberitahu kamu lakukan kesalahan, kamu dihukum tapi papa nggak ninggalin kamu, mama nggak ninggalin kamu. Itu 5 waktu yang nggak boleh absen. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, ilmu yang sangat luar biasa, kayaknya sampai subuh pun gak selesai ini ya. Masya Allah, terima kasih untuk penanya pertama. Sekarang mungkin saya buka untuk di gedung ini ya, silakan ada yang mau bertanya? 1 orang. Oke, tadi ibu yang itu ya. Ibu ya. Ibu yang ya, yang kacamata di atas. Sebutkan nama Bu ya, Naba sama pertanyaan. Pertanyaannya jangan satu penanya 10 soal Bu ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neni. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustadz, barangkali ini pertanyaan saya agak sedikit keluar dari tema yang baru saja disampaikan sama Pak Ustadz. Tapi insya Allah masih ada kaitan. Sebelumnya saya mungkin ingin bertanya yang pertama, apakah parenting kita itu sampai kita akhir hayat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pokok pertanyaan saya. Ini saya jujur aja berawal dari keprihatinan saya terhadap salah satu teman yang kondisinya saat ini beliau berkonflik dengan anak-anaknya yang sudah berumah tangga. Jadi intinya adalah dua sisi ini antara ibu dan anak itu merasa mempunyai pembenaran dari sudut pandang masing-masing, sehingga konflik ini berjalan tanpa ada penyelesaian. Yang saya khawatirkan adalah ini
terus berlanjut, sementara kedua-duanya mungkin ada dosa yang harus ditanggung. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap ibu, karena kebetulan saya adalah kawan ibu dengan ibunya, menyikapi permasalahan ini. Karena sebetulnya tujuan si anak itu juga baik, ingin melindungi ibunya dari sesuatu yang menurut cara pandang dia bisa merugikan ibunya, tetapi ibunya juga merasa bahwa cara anaknya itu tidak tepat karena memaksakan kehendak anak yang menurut beliau juga tidak baik. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan sama ibu sebagai parenting yang baik dalam hal ini, Ustadz. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua itu harus saya klarifikasi. Satu, teman ibu yang menjadi masalah hadir di sini enggak? Ada. Kalau ada, beri saya jawab. Baik. Yang ibu tanya kenapa? Karena kalau saya jawab, ibu dengerin, saya nggak yakin ibu bisa jelasin seperti saya ke orangnya. Baik, kebetulan beliau ada, Ustaz. Ada, nggak apa-apa. Berarti kan, jadi ibu mewakili dia untuk bertanya kan? Betul. Nggak usah, nggak apa-apa. Penting. Karena saya tuh paling malas nerima pertanyaan titipan. Iya, Ustaz. Ustadz, teman saya nah gini, temennya ada nggak? Nggak ada, Ustadz. Terus bisa nggak jelasin seperti saya? Iya, betul, Ustaz. Kan ada orang nanya cuman kepo doang. Iya. Kalau dia pengen itu orangnya hadirin. Kalau saya lebih simpel, yang bermasalah nanya ke saya. Iya, betul. Jadi kalau dia nanya berasa salah, saya bisa ngasih tahu. Karena kalau misalnya ibu yang nitip nanya, tanya gini, tadi Ustaz cuma gini, ya gitu deh. Jawabannya klasik, ya gitu deh. Iya. Ntar lu nanya sendiri aja lah. Terus ngapain tadi lu nanya? Ini saya sering di majelis-majelis saya tuh nanya. Nih, saya maaf nih, saya langsung to the point. Ibu nanya ada yang di ini enggak yang tanya, orangnya enggak ada Ustaz. Terus gimana cara ibu membuat ibu jelasin jawaban saya? Akhirnya gimana solusinya? Boleh enggak Ustaz saya rekam? Nah begitu saya bilang. Ibu rekam jawaban saya kirim. Karena kalau ibu enggak rekam jawaban saya, ibu gimana jelasinnya? Emang yakin ibu bisa jelasin seperti saya tadi? Kesimpulannya kan nanti bias. Pokoknya kata Ustadz lu durhaka, kan gitu doang kesimpulannya. Kan berat itu kalau misalnya nggak dipahami. Oke, itu yang pertama. Makanya kenapa saya konfirmasi. Ibu kalau ada temennya yang tadi ibu maksud itu jawab, dengerin. Karena itu nanti berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang kedua ini, saya ingin mulai yang pertama. Kalau misalnya ditanya sampai kapan mengasuh anak itu sampai yang kita sebut sampai balik. Urusan mengasuh, karena Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim memberi isyarat itu, man ala jariyatin hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa faqada. Siapa yang merawat mengasuh ala sini memberikan tugas pengasuhan jariyatain ini, memang hadisnya berbicara tentang dua anak perempuan, itu tentang anak perempuan. Tapi ini isyarat sampai kapan? Sampai balik, hatta tablugha, sampai balik. Nanti kalau kita sabar sampai balik, tanggung jawab kita. Nanti di akhirat kata Nabi, aku dan dia nempel seperti ini. Khusus punya anak perempuan, maka kita akan jadi shortcut dekat dengan Nabi itu dengan didik perempuan sampai balik. Para ulama dari sini memberitahu yang namanya ngasuh itu sampai balik. Kalau dia sudah balik, maka status dia orang dewasa yang sudah siap dilepas. Dia punya tanggung jawab sendiri. Kala itulah disitulah kita punya PR. Berarti kita lepas. Nah kalau sudah dia dalam keadaan sudah lewat balik itu, tanggung jawab kita bukan sebagai seorang ayah dan ibu lagi, tapi sebagai sesama muslim yang paling dekat kekerabatannya. Makanya berlakulah ayat Allah dan surat Al-Isra 26, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya pada orang terdekat. Maksud saya gini, orang terdekat anak itu lebih berhak dapat kita daripada orang lain walaupun bukan ngasuh. Contoh, ibu peduli nggak sama tetangga yang nangis-nangis? Peduli. Kenapa tetangga peduli sama anak sendiri enggak? Berarti di situ ada kesalahan. Ibu peduli enggak kalau misalnya ada orang yang misalnya teman ibu yang curhat? Iya peduli. Padahal teman kan, kenapa sama anak sendiri enggak peduli?
Di situ Islam mengajarkan memang bukan tugas kamu mengasuhnya, tapi kamu menunjukkan kualitas ketika kamu tidak peduli terhadapnya, tanda ada yang salah dalam manajemen kehidupanmu. Bahwa Allah memerintahkan kita, kalau kamu peduli sama orang jauh seberang, sama anak harus lebih peduli lagi. Berarti walaupun bukan mengasuh, dia adalah seorang muslim yang paling punya hak meminta jatah kita. Kalau kita memiliki harta dan anak kita miskin, bayangkan seorang yang tetangga aja yang susah-susah, pengemis jalanan aja kita kasih, masa ya anak enggak? Itu dalam konteksnya, memahaminya adalah mengasuh. Kalau ditanya parenting itu sampai balik. Setelah balik, dia dan saya sebagai sesama muslim yang wajib saya dampingi agar dia tidak tersesat sepanjang hidupnya. Itu yang pertama. Terus kalau terjadi POV-nya ortu dan anak dalam keadaan berribut tidak berdamai. Pertanyaannya adalah apa yang ingin dicari? Hampir semua anak bermasalah itu punya satu kata kunci. Saya sebel sama anak saya Ustadz karena gini. Apa yang ibu harapkan? Ibu lebih senang anak ibu menjadi anak soleh atau anak durhaka? Siapa yang anak saya menjadi anak soleh? Kalau menjadi anak soleh, bantu anak ibu supaya soleh. Apa ibu senang anak ibu menjadi anak durhaka? Ya enggak. Kalau gitu jangan bikin anak durhaka. Tahu enggak penyebab anak ibu durhaka apa? Ketika ibu enggak ridho. Siklus anak bandel itu gini, siklus anak bandel. Anak ngeselin. Anak ngeselin nih. Bandel banget. Ibunya kesel. Karena ibu kesel, ibu enggak ridho. Pokoknya mama gak ridho sampai kamu bandel banget. Karena ibu gak ridho, hadis Nabi mengatakan ridullah fi ridul walidin wa suhtullah fi suhtul walidin, maka Allah gak ridho. Allah gak ridho sama anak ini sampai kapanpun tuh anak susah dapat hidayah. Dia akhirnya terjebak, dia udah baik-baik tapi tetap aja selalu berbuat maksiat. Karena ibunya gak ridho. Makanya siklusnya kalau pengen anak itu yang bandel banget menjadi baik, lawan ego kita. Kesel memang, bandel banget. Tapi saya tetap ridho, gara-gara kita ridho, Allah ridho, yang tadi bandel diubah jadi baik. Siklusnya putus, karena kata kuncinya dari ibunya. Jadi ibunya yang menentukan. Jadi tapi Ustadz, dia nyakitin saya. Iya nyakitin, disinilah ibu belajar tentang konsep bahwa harga diri ibu terluka. Harga diri memang mahal, tapi harga surga lebih mahal. Mahal bu harga diri. Belajar dari para sahabat yang berani mengalahkan harga dirinya demi harga surga. Ibu tahu kisah Umar dan Abu Bakar sempat berkonflik. Abu Bakar bikin keputusan. Keputusan apa? Siapa yang tidak berzakat saya perangi. Sahabat komplain, Abu Bakar gak bisa lah, kan dia masih sholat masa diperangi. Dia masih sholat masa masih diperangi. Dia telah memutus ayat-ayat Allah yang mengajarkan zakat, maka dia harus memberikan sebagian diberikan pada Nabi, berikan padaku. Maka Abu Bakar memerangi orang enggak berzakat. Sahabat enggak setuju, ngomporin Umar. Umar, ente paling layak, ente paling inilah, ente sleting sama Abu Bakar. Tolong bilang Abu Bakar jangan perangi orang yang tidak berzakat. Ente paling bisa dengerin. Umar datang, dia ngomong sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hentikan keputusanmu bla 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 bla. Tahu sih Abu Bakar, aku tidak akan pernah menghentikan keputusanku karena memberikan apa yang harus saya berikan pada Nabi, berikan padaku. Umar tetap concern, tetap komplain. Tahu nggak sih Abu Bakar? Abu Bakar diri, ini dalam riwayat, diambil kerah bajunya seorang Umar, kemudian keluar kalimat yang sebenarnya menyakiti Umar. Kenapa kamu dulu gagah seperti seorang preman, sekarang setelah masuk Islam kayak bencong? Kalau Umar pakai pendekatan harga diri, dia akan bilang gini, lu mau ribut? Ayo. Umar mengalahkan egonya, kan dia tahu harga diri dia terkasakiti, tapi yang namanya harga surga lebih mahal. Dia harus mengalah karena Umar tahu Abu Bakar berada di jalan yang benar. Di situ egonya kalah dengan kalimat, sodaqta ya Abu Bakar. Engkau benar wahai Abu Bakar. Umar yang dikenal gagah kalah hari itu dengan Abu Bakar. Kalahnya dia bukan karena memenuhi egonya, kalahnya dia lebih karena dia ingin memenangkan harga surga. Siapa yang sering ribut hanya karena mementingkan ego, rugi. Ribut hanya mementingkan ego. Karena gak ada yang menang, kitanya juga gak menang karena membawa penyakit sebelum wafat, yaitu penyakit kesel.
anaknya juga nggak akan jadi pemenang karena dia meninggal dalam keadaan laknat ibunya. Padahal ridho ibunya sangat dibutuhkan oleh anak. Maka sebesakit apapun seorang ibu, kata kuncinya adalah di sini Nabi menggaransi innal izamal jaza ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesusahan. Susah banget Ustadz maafin anak saya. Iya, tapi pahalanya menanti dengan sedemikian besar. Allah siapkan pahala bagi orang-orang yang tetap memaafkan meskipun merasa disakiti, apalagi anak sendiri. Kalau kita merasa ini belum selesai, tidak semudah yang diomongin oleh seorang ustadz, maka datangi seorang psikolog, konselor untuk rilis emosi apa yang melatar belakangi marah itu muncul, apa yang membuat dia kesel sama anaknya. Jangan-jangan bukan karena kesalahan anak, jangan-jangan cara kita, persepsi kita terhadap anak. Contoh, kemarin saya baru menangani seorang ibu yang bersumpah serapah sama anaknya. Mama gak akan datangi rumah kamu lagi, sakit hati mama. Gara-gara anaknya negor karena mamahnya penyakit diabetes. Ternyata mamanya makan dilarang, anaknya meninggi suaranya. Mama, kan udah dibilangin. Mamanya sakit hati, merasa anaknya kurang ajar, mama haramkan injak kaki ini. Diskusilah dengan seorang konselor, baru diluruskan persepsinya. Menurut mama, ketika dibiarkan mama makan, kemudian makan tersebut menyakiti mama, kemudian mama meninggal, apakah anak itu disebut anak yang baik atau anak buruk? Diajak berpikir dia. Ketika mama dulu dicegah makan supaya mama sehat, supaya umur panjang, itu nada baik, barulah sadar mamanya. Mamanya sadar bahwa sejatinya anaknya itu marah yang tidak bisa dikendalikan karena ingin mencegahnya supaya tidak melakukan yang membahayakan jiwanya karena kena penyakit diabetes. Jadi marah yang sering kali muncul, persepsi yang salah, itu yang harus dibantu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah ya, tadi kita telah dengarkan jawaban yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mengambil manfaat ya untuk Bapak Ibu, dan tadi kalau memang ada yang hadir di sini, mudah-mudahan tadi mendengarkan bisa mengambil manfaat ya. Memang harus hati-hati Bapak Ibu ya, karena saya juga di luar itu megang privat sudah belasan tahun, itu ibunya sampai ngomong dasar anak setan, anak iblis ya. Saya bingung kalau ngomong begitu berarti ibunya apa gitu ya. Saya kira ibunya dajjal gitu. Tapi ternyata subhanallah itu yang terjadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua ya, yang hebat ya di akhir zaman ini, termasuk diri kita harus perbaiki dengan baik. Dan saya mengharap juga kepada Bapak Ibu untuk bisa mengambil manfaat dari kajian ini dan bisa menyampaikan kepada masyarakat, bukan hanya endingnya doang ya, ini dasar kamu ini enggak ya, tapi menyampaikan kebaikan agar kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantikan berikutnya insya Allah kita ada lagi Ustadz di bulan Juni insya Allah. Nanti akan disampaikan kembali ya, lewat, kalau ada grup nanti kita sampaikan lewat grup. Tapi jangan lupa follow Instagram kami Marwah Muslimah Center insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nantikan kajian-kajian kami berikutnya, dan yang terdekat ada kajian bahasa Arab dan tahsin hari Senin Rabu bahasa Arab, Selasa Kamis tahsin, dan juga nanti ada kajian fikih dan juga kajian bersama para ustadz asatidah lainnya insya Allah. Bisa lihat di grup atau bisa lihat di Instagram Marwah Muslimah Center. Itu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang nanti bisa langsung DM di Marwah Muslimah Center ya insya Allah. Sama-sama kita tutup dengan lafadz hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kami lupa ya menyampaikan ya, mohon izin tadi kami sampaikan ada kotak infak. Itu yang tujuannya nanti untuk kita gunakan kembali juga buat amal soleh berikutnya, bisa kajian ataupun lain-lainnya. Tadi saya lupa menyampaikan itu, mudah-mudahan kita semua diberikan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah masuk waktu asar, kita sama-sama ulangi tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebih mohon maaf. Saya Ustadz Muhammad Habibullah LC, tim pengawas dan tim acara sekaligus pengisi kajian acara bahasa Arab